Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huliatul Mufarohah. Saya akan menjelaskan materi tentang mengumpulkan informasi dan memindai lingkungan, mata kuliah Manajemen Perencanaan Pemasaran. Oke, langsung kita bahas pada materi berikut ini. Komponen sistem informasi pemasaran modern. Setiap perusahaan harus mengelola dan mendistribusikan arus informasi yang berkelanjutan untuk manajer pemasarannya. Sistem informasi pemasaran atau Marketing Information System terdiri dari personel, alat, dan prosedur. Personel, alat, dan prosedur ini dapat mengevaluasi, mengumpulkan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi tepat waktu dan akurat yang diperlukan oleh pengambil keputusan pemasaran. Sistem informasi pemasaran mengandalkan catatan internal perusahaan, aktivitas intelijen pemasaran, dan riset pemasaran. Sistem informasi pemasaran perusahaan harus menjadi jembatan antara apa yang benar-benar dibutuhkan manajer, apa yang benar-benar mereka butuhkan, dan apa yang benar-benar layak secara ekonomi. Yang selanjutnya, sistem catatan internal. Manajer pemasaran dapat mengandalkan laporan internal, yakni seperti pesanan, harga, biaya, tingkat persediaan, piutang, dan hutang dagang. Dengan menggunakan analisa informasi ini, mereka dapat menemukan peluang dan masalah penting, seperti siklus pesanan sampai pembayaran, sistem informasi penjualan, database, dan penggalian data. Siklus pesanan sampai pembayaran merupakan pengertian dari sistem pencatatan internal adalah siklus pesanan hingga pembayaran. Perwakilan penjualan, agen, dan pelanggan mengirimkan pesan ke perusahaan. Bagian penjualan menyiapkan faktur, mengirimkan salinannya ke setiap departemen. Sistem informasi penjualan merupakan sistem informasi subbisnis yang mencakup serangkaian prosedur dari menerima pesanan, penjualan, hingga pencatatan piutang. Prosedur ini dijalankan, dicatat, dihitung, dan dibuat untuk dokumen penjualan dan informasi untuk manajemen dan pihak lain yang berkepentingan. Database dan penggalian data. Suatu perusahaan mengelola informasi mereka dalam database, seperti database pelanggan, produk, tenaga penjual, dan kemudian menggabungkan data di berbagai database bersama, seperti contoh, basis data pelanggan berisi semua nama pelanggan, transaksi masa lalu, dan terkadang bahkan data demografis dan psikologis atau aktivitas, minat, dan pendapat. Perusahaan menyimpan data ini di database atau gudang data yang memudahkan untuk pengambilan keputusan. Oke, selanjutnya sistem intelijen dalam sistem pemasaran. Perusahaan dapat mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan kualitas kecerdasan pemasarannya, yaitu dengan melatih memotivasi staf penjualan untuk menemukan dan melaporkan perkembangan yang baru. Yang kedua, memberi insentif kepada distributor, pengecer, dan perantara lainnya untuk menyampaikan informasi penting. Yang ketiga, membentuk jaringan eksternal. Yang keempat, membangun grup penasihat pelanggan. Yang kelima, memanfaatkan sumber data pemerintah. Yang keenam, pembelian informasi dari pemasok eksternal. Dan yang terakhir, gunakan sistem umpan balik pelanggan online untuk mengumpulkan intelijen kompetitif. Selanjutnya adalah ada lingkungan makro. Jadi perusahaan yang sukses adalah suatu perusahaan yang dapat mengenali dan menanggapi berbagai kebutuhan dan tren yang tidak terpenuhi oleh konsumen. Seperti yang pertama yaitu kebutuhan dan tren. FAT adalah sesuatu yang tidak dapat diprediksi, berumur pendek, dan tidak memiliki signifikansi sosial, ekonomi, dan politik. Kalau tren merupakan suatu bentuk masa depan dan memberikan banyak peluang, seperti proporsi orang yang menghargai kesehatannya meningkat, terutama di antara mereka yang berusia di bawah 30 tahun, wanita muda, konsumen kaya. Megatrend biasanya digambarkan sebagai perubahan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang signifikan. Jadi perubahan ini
lambat terbentuk, misalnya beberapa perusahaan menjual e-book. Tapi mungkin tidak cukup banyak orang yang tertarik untuk membaca suatu e-book di layar komputer, atau bahkan tidak tertarik juga untuk membayar dengan harga yang tinggi. Yang kedua, mengidentifikasi kekuatan utama. Di bawah kekuatan dan tren lingkungan makro yang semakin mengglobal membentuk peluang dan membawa ancaman. Tren yang membentuk lanskap bisnis yaitu tren ekonomi makro, tren sosial dan lingkungan, tren bisnis dan industri. Dalam menentukan suatu perencanaan pemasaran suatu produk yang akan kita jual, kita juga sangat butuh dalam perencanaan pangsa pasar yang akan kita tuju, atau produk yang akan kita jual itu lebih kita tujukan kemana. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan pangsa pasar yang tepat untuk produk yang akan kita jual. Yang pertama yaitu ada lingkungan ekonomi, di mana daya beli yang tersedia dalam suatu perekonomian itu juga bergantung pada pendapatan saat ini, pendapatan masyarakat dari harga, tabungan, hutang, dan ketersediaan kredit. Jadi seorang pemasar harus memperhatikan tren yang mempengaruhi daya beli, karena tren tersebut dapat berdampak signifikan terhadap bisnis, terutama bagi perusahaan yang produknya menyasar konsumen berpenghasilan tinggi dan sensitif dengan harga. Yang kedua ada lingkungan teknologi, di mana banyaknya teknologi besar dan baru yang ada saat ini akan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Teknologi baru juga dapat membawa konsekuensi jangka panjang yang serius dan tidak selalu dapat diprediksi. Jadi seorang pemasar harus memperhatikan 4 tren teknologi berikut, yaitu tingkat perubahan semakin tinggi, peluang inovasi yang tanpa batas, beragamnya anggaran R dan D, research and development, dan yang keempat, meningkatnya regulasi terkait perubahan teknologi. Yang selanjutnya ada lingkungan hukum politik. Keputusan pasar sangat dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan politik dan hukum. Bidang politik dan hukum juga terdiri dari badan hukum, lembaga pemerintah, dan organisasi non-pemerintah yang dapat mempengaruhi dan membatasi berbagai organisasi dan individu. Seperti contoh, suatu kasus pembelian saham Telkom oleh Singtel dari Singapura menuai ancaman yang berkepanjangan di Indonesia, karena perusahaan asing tidak mau berinvestasi pada negara yang tidak stabil atau pada negara yang tinggi oleh tingkat korupsinya. Selanjutnya ada lingkungan sosial dan budaya. Masyarakat membentuk keyakinan, nilai, dan norma yang menentukan selera dan preferensi sebagian besar konsumen. Dalam proses berpegang pada nilai-nilai budaya inti yang tinggi, keyakinan dan nilai inti diberikan dari orang tua kepada anak-anak yang diperkuat oleh sekolah, organisasi komersial, dan lembaga pemerintah. Keyakinan dan nilai sekunder lebih mudah diubah. Pemasar memiliki kesempatan untuk mengubah nilai sekunder, namun jarang sekali memiliki kesempatan untuk mengubah nilai intinya. Selanjutnya adalah lingkungan alam. Kerusakan lingkungan alam itu juga sangat berpengaruh, karena masalah global yang utama. Konsumen tampaknya sering berkonflik dengan lingkungan alam. Membeli lebih banyak produk yang ramah lingkungan akan menghancurkan kebiasaan setia konsumen dan mengubah sikap konsumen terhadap peran mereka dalam perlindungan lingkungan. Pemasar yang melaksanakan pemahaman tentang lingkungan perusahaan harus mewaspadai berbagai ancaman dan peluang yang terkait. Oke, selanjutnya adalah lingkungan demografis. Kekuatan demografis yang diamati oleh pasar adalah populasi, karena masyarakat adalah pembangun pasar. Masyarakat sangat tertarik dengan skala dan kecepatan pertumbuhan produk di kota, wilayah, dan negara. Distribusi dan campuran etnis, tingkat pendidikan, pola keluarga, dan karakteristik daerah yang meliputi pertumbuhan populasi dunia, bauran usia populasi, pasar etnis, kelompok terdidik, dan pola rumah tangga.
Oke, terima kasih. Itu penjelasan dari saya. Apabila kurang jelas dan ada yang tidak bisa dipahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.